Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan eh, mencoba untuk merevisi ya. Sebenarnya saya sudah lakukan revisi dengan memberikan komen ya, tapi belum saya upload. Ini akan saya upload ya. Untuk yang pertama itu skripsi dari Delvi Amelia Putri. Oke, baik. Jadi di sini sebelah kanan ya ada komen. Kemudian komennya terlihat nanti di sebelah kanan ya. Nanti akan saya share lagi di email masing-masing ya. Baik. Nah, untuk yang pertama, ketika kita mau menulis skripsi itu kita harus perhatikan dulu layout dan margin. Oke, custom margin ya. Margin di sini harusnya berapa? Harusnya itu adalah 4 cm ya. Jadi 4 cm di kiri, oke, 4 cm ya. Jadi yang di sebelah kiri ini 4 cm, di atas 3, di kanan 3 ya. Sorry, di kiri 3, di kiri 4 ya, di atas 4, di kanan 3 dan di bawah 3. Jadi 4 4 3 3. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan dan 3 di bawah. Oke. Jadi layoutnya adalah harusnya di sini berapa? Sini topnya atasnya 4, kirinya 4, ya. Bottomnya bawahnya 3 dan rightnya 3. Oke. Baik. Di sini juga saya lihat bahwa penulisannya belum dimendelekan ya. Nah, harusnya penulisannya ini juga dimendelekan. Sorry, penulisannya dimiringkan gitu. Ya, penulisan bahasa Inggris harus dimiringkan. Ya. Nah, kemudian ini jangan dibuat namanya menjadi seminar rancangan skripsi lagi. Ya. Ubah menjadi proposal skripsi. Ya, proposal skripsi. Oke. Nah, yang bahasa Inggrisnya harus dimiringkan. Oke. Selanjutnya bahasa Inggris juga. Kemudian banyak nih bahasa Inggrisnya nggak dimiringkan. Cek lagi semuanya. Pengutipan harus dimendelekan berarti ketika kita mengklik ini ya, maka biasanya akan ada warna abu-abu dan itu menuju, dan kalau kita mendelekan itu biasanya otomatis daftar pustakanya tidak ada yang tertinggal gitu. Dimendelekan ya. Lanjut selanjutnya itu saya tidak melihat adanya fenomena di sini. Mana ceritanya? Mana cerita narasi masalahnya mana? Nah, tidak ada masalah di sini. Maka harus diceritakan ya masalahnya itu yaitu terkait dengan Y-nya. Y-nya apa? Y-nya adalah nilai perusahaan. Mana cerita narasi nilai perusahaannya juga belum ada deskripsi Anda ini. Ya, makanya ini harus ditambahkan. Oke. Ya. Selanjutnya, rumusan masalah itu kenapa bisa seperti ini corporate governance diproksikan terhadap, bukan seperti itu rumusan masalah kan ya. Apakah corporate governance diproksikan manajerial kepemilikan terhadap profit? Mana seperti itu. Jadi rumusan masalah ini harus ya sinkron juga dengan kerangka tujuan penelitian dan sinkron dengan kerangka pikirnya ya. Makanya Anda harus melihat lagi. Oke. Coba dicek lagi, lihat di sini rumusan masalah. Nah, berarti berapa nih rumusan masalah? H1-nya mana? Mana H1, H2. Jadi H1, H2, H3, H4 ini hipotesis ini harus sesuai dengan rumusan masalah ya. Corporate governance H1. Corporate governance terhadap profitabilitas ya. Jadi pertama, sejauh mana pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas, sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, sejauh mana debt to equity ratio terhadap profitabilitas. Itu H1, H2, H3. Ya, berarti Anda harus banyak lagi membaca skripsi di pustaka ya. Nah, jadi antara rumusan masalah itu ya, sebanyak apa rumusan masalah, sebanyak itu juga tujuan penelitian. Oke. Nah, sebanyak itu juga hipotesis yang digunakan. Gitu. Baik, untuk teori.
Apakah ini dari buku cerah seperti ini ya? Ketika kita mengutip ini, apakah ini dari buku? Kalau buku, bukunya tahun berapa? Ya, bukunya buku tahun berapa? Oke, sumbernya harus jelas. Ya, kemudian membuat tabel harus rapi, tidak boleh terpisah huruf dari katanya. Ini tabel ya. Ini kata ya, tidak boleh terpisah huruf dari katanya. Selanjutnya, kalau kita membuat penelitian terdahulu, narasikan dulu dalam bentuk paragraf. Mana narasi dalam bentuk paragraf, baru kita baru kita munculkan tabel. Jadi seperti itu, ya. Ya, baru muncul tabelnya. Narasikan dulu dalam bentuk paragraf ini. Nah, baru muncul dalam bentuk tabel. Oke. Dan ini juga harus dimendelekan. Oke. Nah, mungkin itu untuk perbaikan untuk skripsi Dilfi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada skripsi Lini Putri. Bentar, di 19. Saya cari dulu. Baik, skripsi Lini Putri. Baik, ketika kita menulis ini, jangan dijadikan ini namanya skripsi dulu, tapi jadikan ini sebagai namanya proposal skripsi, ya. Proposal skripsi, jadi harusnya judulnya dulu di atas ini. Oke, jangan buat standar sendiri. Standar kita sudah ada di pustaka, ya. Judul dulu, baru di sini mungkin namanya proposal skripsi, baru di bawah judul, ya. Lambangnya masih pakai lambang lama kali. Pakai lambang yang baru ya. Lambang pakai lambang. Ya. Oke, di bab 1 saya juga belum melihat variabel fenomena Y-nya. Mana fenomena Y-nya? Y-nya apa nih? Y-nya kan pengaruh sistem operasi manajemen dalam pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial. Berarti Y-nya itu harus sesuai dengan variabel fenomena itu harus sesuai dengan variabel Y. Mana narasi atau fenomena tentang kinerja manajerialnya? Ya, PT apa yang bermasalah? Ya, tidak ada. Tidak saya lihat. Kemudian pengutipan harus dimendelekan, ya, harus dimendelekan ya, dibuat mendele. Selanjutnya, membuat skripsi itu harus presisi, ya, rapi. Mana paragraf? Awal paragraf gimana harusnya? Ya, awal paragraf seperti ini. Oke, awal paragraf harus dirapikan. Ya. Nah, baik, penulisan dimiringkan. Identifikasi masalah, oke. Tidak seperti ini buat rumusan masalah. Lihat kerangka konseptualnya seperti apa. Mana kerangka konseptualnya? Ini kerangka konseptualnya. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harusnya ada 7 sebenarnya nih. X1 ke Y, X2 ke Y. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 harusnya. Ya. Dan pedang panah ini harus menggambarkan hipotesis dia. Ya, harus menggambarkan hipotesis dia. Oke ya. Nah, jadi ini salah nih. Ya, bahasa Inggrisnya dimiringkan ya. Bahasa Inggris dimiringkan. Kemudian ya bahasa Inggris dimiringkan.
harus ada identitas tabel ya. Tabel berapa ini? Tabel 21 penelitian terdahulu ya. Harus ada identitas tabel yang terdiri dari nomor tabel dan nama tabel. Penelitian terdahulu hendaknya dinarasikan dulu dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru ditabelkan. Oke, narasinya dulu. Jadi tidak langsung tabel. Judulnya moderating tapi isi mediating. Nah, gimana? Ini moderating. Tapi isi mediasi. Ya. Kerangkanya mediasi. Ya, harus tepat membuatnya. Sebenarnya moderasi atau mediasi. Ya, oke, silakanlah perbaikilah dulu ya. Baik. Itu revisi untuk skripsi lini. Lanjut untuk skripsi laras. Oke, ini sudah di bahasa Inggris kan. Ini jangan jurusan ya. Jadikan program studi. Ya, kita nggak pakai jurus, kita pakai program studi. Tahun letakkan paling bawah. Belum dimendelekan, harus dimendelekan ya, harus dimendelekan daftar pustakanya. Bagaimana cara Mendeley? Banyak sekali tutor-tutor di Mendeley, berarti Anda harus install dulu aplikasi Mendeley. Oke, grand teori. Nah, ketika membuat tabel penelitian dahulu, buatlah narasinya dalam bentuk paragraf, lalu buat tabelnya. Di dalam tabel tidak boleh ada huruf yang terpisah dari katanya. Ini harus rapi, ya. Nah, buat aja rapat. Oke. Ini juga harus dimendelekan di dalam ini. Oke, kerangka pikir, pengembangan hipotesis. Saya tidak melihat ada teori dalam pengembangan hipotesis. Harusnya ada teori. Jadi pengembangan hipotesis itu ya harus ada teori keterkaitan. Kan ada teorinya, pakai ada grand teori yang dipakai itu agensi teori ya. Atau jadi dalam membuat pengembangan hipotesis itu ada cerita tentang keterkaitan antara profit margin terhadap ROE, kemudian ada hasil penelitian terdahulu, kemudian ada teori. Kan ada teori di bab 2, ya, di awal bab 2. Jadi itu dipakai, ya. Nah, nggak ada teori. Oke. Itu ya, skripsi laras satu udah cukup bagus ya, tapi tambah lagi teorinya di sini, ya. Nah, jadi itulah guna teori. Teori itu tidak hanya nongkrong ke dia atau nongki dia di awal bab. Jadi teori itu masuk dia dalam pengembangan hipotesis. Oke ya, mana grand teorinya? Teori agensi, berarti teori agensi ini harus ada ceritanya, narasinya di pengembangan hipotesis. Oke ya, itulah untuk skripsi laras. Oke, lanjut. Laras sudah, selanjutnya Adwina Yuningrum.
Nah, buat dulu namanya baru menjadi proposal skripsi. Judul dulu skripsi ini taruh di bawah. Jadikan program studi ya. Cek lagi spasi yang dipakai. Harusnya 2. Ini berapa? Harusnya dipakai 2 ya. Spasi itu 2. Jadi biasakan spasi itu yang dipakai 2. Saya ulangi lagi margin. Margin itu harusnya berapa? 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, dan 3 bawah. 4 kiri, ya, 4 atas, 3 kanan, dan 3 di bawah. Oke, pengutipan harus pakai mendeley, seperti yang saya bilang, bahasa Inggris dimiringkan. Baik, selanjutnya hanya huruf awal saja yang dikapitalkan. Nah, ketika kita membuat subjudul, hanya huruf awal saja yang dikapitalkan. Oke, ya huruf awal saja. Bahasa Inggris dimiringkan. Ini penelitian terdahulu sudah bagus, sudah dinarasikan, tapi jangan dibuat dalam bentuk numbering. Buat aja dalam bentuk paragraf mengalir. Ya, dalam bentuk paragraf mengalir. Ya, setelah itu, setelah buat dalam bentuk paragraf mengalir, buat tabelnya lagi. Mana tabel? Tabel penelitian terdahulu mana? Tabel penelitian terdahulu. Oke, terus ada tabel penelitian terdahulu. Ya, gambar model sebaiknya keterangan gambar letakkan di bawah gambar. Oke. Nah, pengembangan hipotesis dibuat dalam satu halaman penuh harus mencakup adanya penelitian terdahulu dan grand teori tentang narasi dan keterkaitan. Pengaruh struktur modal dan terhadap profitabilitas. Ini kan pengembangan hipotesis ya. Mengapa bisa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas? Harus ada narasinya di sini. Mengapa? Setelah itu, kemudian bawa lagi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi ada narasi keterkaitan penelitian terdahulu, kemudian ada teori, ya. Jadi teori yang di awal bab 2. Apakah itu agensi teori, stakeholder teori, pokoknya teori yang Anda pakai tidak hanya nongkrong di awal bab, tapi juga masuk dalam pengembangan hipotesis. Ya. Hipotesis itu dia ya. Baik, ini harus dirapikan lagi nih, masih agak kurang ya. Oke, silakan tuh perbaiki dulu. Dwina Yuningrum. Saya juga belum melihat isunya mana nih. Mana isunya? Isu atau fenomena ya harus ada faktanya. Gimana faktanya? Apakah itu dari artikel berita, apakah itu dari situs apa gitu ya. Kalau bisa dari oh, artikel berita yang kredibel. Oke. Itulah untuk skripsi Dwina Yuningrum. Baik. Selanjutnya oke. Sinta Mairianti. Kompleksitas operasi kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. Mungkin namanya di sini menjadi proposal skripsi dulu, ya. Ya, bahasa Inggris dimiringkan, pengutipan dimendelekan, ya, pengutipan dimendelekan. Baik. Narasi.
Isu belum ada lagi. Isunya belum ada. Ya, mana dia cerita tentang perkebunan dan pajak. Oke. Ya. Isu atau fenomena harus ada di bab 1 ya. Identifikasi masalah, batasan masalah. Kompleksitas. Permasalahan masalah, oke. Tujuan masalah. Agensi teori, ya. Stakeholder. Ini harus dimendelekan ya. Kita formula sudah oke. Baik, ya narasikan dulu dalam bentuk paragraf baru munculkan tabel penelitiannya ya. Setiap pengembangan hipotesis dibuat satu halaman. Nah, setiap pengembangan ini nggak mungkin, namanya aja pengembangan, tapi cuma 5 baris, nggak bisa ya. Setiap pengembangan itu dibuat satu halaman, memuat dari keterkaitannya bagaimana ceritakan bagaimana kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Itu ceritanya dulu. Siap tuh penelitian terdahulu, siap tuh setelah itu baru ada teori ya. Teori yang dipakai tadi kan tadi di atas ada teori agensi teori atau stakeholder teori. Ya. Baik. Nah, itu dia Cynthia Mairianti. Lanjut. Laras ini tadi. Oh ya, Laras sudah tadi ya. Siapa lagi? Iksan Fajri Kabil. Iksan Fajri Kabil. Cek lagi ukuran margin dan kertas yang digunakan. Layoutnya berapa? Berarti sebelah kiri 4. Ya, sini paper marginnya topnya berarti atas 4, leftnya 4, bottomnya 3, bawah rightnya 3 ya. Jadi sini 4, 4, 3, di bawah 3. Oke. Kertasnya jangan lupa di set ke A4 ya. Seperti biasa, bahasa Inggris harus dimiringkan. Jangan disingkat prodi, program studi bikin di sini. Jadikan types Roman ya, daftar isinya. Nah, ini marginnya masih salah. Bahasa Inggrisnya dimiringkan. Ya, pengutipan dimendelekan. Fenomena juga belum ada. Saya belum melihat ada fenomena atau isu dalam proposal skripsinya. Oke, ada 10 ya. Berarti juga kalau rumusan masalah 10, berarti tujuan penelitian juga harus ada 10. Oke, manfaat penelitian. Menulis skripsi harus lebih rapi, letakkan bagian ini di halaman baru. Jangan terlalu banyak menulis teori, cukup yang dipakai saja dan ada kaitannya dengan judul penelitian saudara. Jangan terlalu banyak teorinya. Teori itu ada satu atau dua, tapi dia muncul lagi di pengembangan hipotesis. Oke. Dia muncul lagi di pengembangan hipotesis. Munculkan narasi dalam bentuk paragraf. Baru munculkan tabelnya. Ya, ini harus rapi. Kenapa seperti ini buat tabelnya? Harus ada memuat penelitian terdahulu dan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Oke, jadi ketika dalam pengembangan hipotesis itu ada memuat penelitian terdahulu, kemudian ada narasi keterkaitan, dan ada
teori yang tadi dipakai itu dalam pengembang hipotesis. Ya. Oke. Baik, itulah jadi perbaikan yang harus Anda lakukan ya. Ini juga dirapikan. Ini jadi di bab baru ya. Baik, terima kasih. Silakan diperbaiki ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.